kekhawatiran para buruh akan adanya penghapusan UMP dan juga UMK, kemudian adanya aturan kontrak seumur hidup dan sebagainya. Kali ini seperti apa sih Pak situasinya? Itu saya kira tidak benar ya. Kontrak seumur hidup itu tidak ada di draft yang baru. Justru itu kita malah sekarang harus kontrak itu akan diatur nanti melalui peraturan pemerintah dan malah justru di undang-undang kita kompensasi. Outsourcing juga kan, sebetulnya itu kan sekarang outsourcing itu hanya dibuka untuk 5 bidang, security, catering gitu, yang notabene nggak create job. Outsourcing itu kan menjadi tren di dunia. Outsourcing itu bukan mempekerjakan murah. Outsourcing itu mempekerjakan pekerjaan yang kalau supaya proses produksi di satu pabrik yang besar itu tidak costnya tidak mahal. Jadi disubkan misalkan kayak pabrik otomotif yang disubkan misalkan bagian pengecatan dan sebagainya itu menjadi bagian dari strategi global yang menurut saya biasa saja. Hanya sekarang yang harus kita benarkan bahwa outsourcing itu harus benar, jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum itu untuk tenaga kerja murah gitu. Lalu berikutnya tentang upah sektoral upah minimum kabupaten itu dihilangkan itu tidak benar. Upah minimum kabupaten itu tetap boleh ada dengan bersyarat karena kalau satu kabupaten itu dia ternyata penganggurannya lebih tinggi, ekonominya tidak tumbuh, tapi upahnya mahal ya, otomatis penganggurannya nggak akan turun kan gitu. Jadi itu sebetulnya salah satu contoh kenapa kok bersyarat supaya tidak disalahgunakan oleh para bupati, wali kota saat pilkada dan lain sebagainya. Baik. Ya Pak Arianto, ternyata benar, berarti sekali lagi terbukti ada beberapa hal yang kurang dipahami sehingga penerimaannya menjadi sedikit berbeda, lost in translation dan sebagainya. Sebagai penutup Pak, untuk konfirmasi apa saja sih Pak hal-hal yang perlu diluruskan yang ingin disampaikan oleh para pengusaha melalui Apindo ke para kawan-kawan pekerja kita Pak, bahwa UU Ciptaker ini benefitnya untuk kita semua dua sisi dan bisa imbang. Ya, kalau menurut saya tadi saya nambahin ya tentang himbauan mogok nasional tadi yang dilakukan oleh Bung Iqbal ya. Sebetulnya kalau saya jujur melihatnya begini, saya mengikuti proses ini dari awal rapat tripartit. Saat rapat tripartit belum mulai saja, belum membahas, Bung Iqbal dan Bung Andi Gani itu walk out. Yang ada 8 konfederasi, yang 6 tetap mengikuti. Kalau menurut saya sebetulnya yang harus mogok itu yang 6 itu. Karena mungkin kalau tidak diakomodir ya harus yang 6. Ini kan nggak ikut membahas. Bahkan diterima langsung di DPR, diakomodir khusus oleh DPR masukannya, dan dia masih ingin mogok, itu yang saya tidak mengerti gitu. Baik. Jadi ini dunia sudah terbalik-balik gitu. Yang mendukung RUU Omnibus dengan susah payah 2 minggu membahas detail demi detail, malah justru tidak dipanggil oleh presiden. Yang dipanggil justru malah ngancam mogok. Jadi menurut saya udah kebalik-balik gitu ya. Ini saya kira ini hal yang kurang bagus menurut saya sih, kurang bagus untuk dalam keadaan ekonomi sedang terpuruk begini. Baik, Pak saya Arianto. kita harapkan investor datang gitu.